berbagai macam penggambaran. Sehingga adapun bagi kita yang masih golongan awam, masih baru belajar, maka kita cukup mengimani atau percaya terhadap apa yang terjadi pada orang-orang yang berzikir kepada Allah pada setiap keadaan, sehingga mereka tenggelam di dalam ingat Allah, adalah beberapa keadaan-keadaan yang perlu kita percayai. Maka di sini beliau menjelaskan lagi bahwasanya dalam hal ini ataupun hal-hal lainnya, terutama yang berkaitan dengan perasaan, itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah iman, dalam artian percaya. Kemudian yang kedua ilmu, pengetahuan. Dan yang ketiga adalah sudah merasakan atau sudah berpengalaman atau mengalami daripada perasaan tersebut. Jadi 3 tingkatan ini sangat berjauhan tingkatannya. Bisa kita gambarkan dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya dalam hal misalnya makanan. Misal seseorang misalnya pernah makan kambing lah, misalnya. Jadi ada 3 orang. Seseorang ini punya keadaan yang mencegah dirinya sehingga bisa makan yang namanya kambing misalnya. Sehingga dia tidak pernah merasakan, tidak pernah mengetahui bagaimana rasanya memakan daging kambing. Nah, maka terhadap orang ini, maka dia cukup mempercayai kepada orang yang pernah merasakannya. Misal dia bertanya, bagaimana sih rasa kambing? Nah, ini punya penyakit misalnya darah tinggi, dilarang oleh dokter misalnya makan kambing gitu. Tapi ingin tahu bagaimana rasanya, sehingga diceritakan orang lain kepadanya bahwa rasanya seperti ini. Apabila dia mempercayai orang tersebut dan tidak merasakan bahwa orang tersebut berusaha kepadanya, maka dia bisa mempercayai atau dalam hal ini beriman, yakin terhadap apa yang dikatakan orang tersebut, bahwa misalnya rasa kami seperti ini. Nah, sehingga dia cukup dalam arti itu beriman ataupun percaya. Kemudian ada orang yang kedua. Orang yang kedua ini misalnya orang yang ahli makanan, ahli kuliner misalnya. Dia tahu berbagai macam makanan, walaupun dia belum pernah merasai, tapi dia sudah punya gambarannya, sudah mengetahui bagaimana rasa kambing, walaupun dia nggak pernah, tapi dia sudah mengetahui. Oh, anak tahunya seperti ini, walaupun anak belum pernah merasain, karena ada gambarannya. Mungkin dia tahu daripada orang lain, ataupun dia membaca daripada buku-buku ataupun literatur yang membahas tentang kuliner misalnya, bahwa rasanya seperti ini, kandungannya seperti ini. Nah, orang yang kedua ini dia belum merasakan, tapi dia mempunyai pengetahuan terhadap rasa daripada daging kambing. Ini dia dengan pengetahuannya, dengan ilmunya. Kemudian ada orang yang ketiga. Orang yang ketiga ini sudah pernah merasain dan tahu rasanya seperti apa, sehingga dia bisa menjelaskan kepada orang lain misalnya. Nah, bahkan dia sendiri sudah mengetahui dan merasakan daripada bagaimana daging kambing tadi, sehingga dia dalam tingkatan ini dinamakan orang yang sudah merasakan, orang yang sudah berpengalaman terhadap rasa daripada daging kambing. Nah, di sini beliau menjelaskan contoh lain, yaitu tentang misalnya ya dalam bahasa kita misalnya orang yang sudah menikah. Jadi nikah. Nah, misal ada seseorang yang anggaplah laki-laki. Nah, laki-laki kan ada salah satu aib, salah satu kekurangan yang menjadi aib ataupun cacat
bahkan bisa dibatalkan pernikahannya apabila si istri misalnya tidak menerima daripada kekurangan si suami, yaitu dalam bahasa kita impoten misalnya. Jadi si laki-laki ini impoten misalnya. Nah, dalam hukum fikih ataupun dalam hukum bab nikah, seorang istri itu boleh memfasakh, boleh meminta berpisah ataupun membatalkan pernikahannya dengan suaminya manakala si suami misalnya punya yang namanya penyakit impoten misalnya. Nah, itu boleh. Nah, sehingga orang yang punya penyakit impoten seperti ini apabila ditanyakan ataupun dia pingin mengetahui bagaimana sih yang namanya pernikahan itu, bagaimana hubungan suami istri, nah dia bakal tidak mengetahuinya karena dia mempunyai kekurangan yang menghalangi daripada bisa merasakan yang namanya hubungan suami istri. Nah, ini orang yang impoten. Dalam hal ini apabila dia ingin tahu misalnya, dia bertanya pada orang yang sudah menikah dan tidak punya kekurangan seperti dirinya, bahwa menikah itu seperti ini. Nah, maka dia cukup beriman, cukup percaya terhadap apa yang disebutkan orang. Jadi orang yang impoten ini dia tidak bakal bisa merasakan yang namanya misalnya pernikahan atau hubungan suami istri. Nah, sehingga dia cukup beriman, cukup percaya terhadap orang yang memberitahu kepadanya tentang bagaimana yang namanya hubungan suami istri itu, bagaimana misalnya rasanya, bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan hubungan suami istri. Nah, dia orang yang impoten seperti ini dia cukup beriman bahasa kita ataupun percaya terhadap apa yang disebutkan orang. Kemudian yang kedua, orang yang belum menikah, belum kawin, belum melakukan hubungan suami istri, tetapi dia mempunyai kemampuan untuk bisa melakukan hubungan suami istri. Dalam hal ini dia sehat misalnya, tidak mengalami yang namanya impoten. Dia sudah belajar, karena di antara yang dianjurkan para ulama kita sebelum seseorang menikah, maka dia wajib mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan. Jadi seorang suami misalnya, calon suami apabila dia hendak menikah, maka dia perlu mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan. Bagaimana misalnya hubungan suami istri itu, bagaimana caranya, bagaimana hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan suami istri. Dia sudah mempelajarinya sehingga apabila ditanyakan mungkin dia bisa menjawab, tapi berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan pengalaman. Nah, itu ilmu. Tadi yang pertama tadi orang yang impoten tadi dia mengetahui dengan rasa ataupun bagaimana yang namanya hubungan suami istri itu, dia cukup beriman, cukup percaya terhadap apa yang disampaikan orang selama dia percaya dan tidak menganggap bahwa orang tersebut berdusta. Kemudian orang yang kedua tadi dia bisa mengetahui bagaimana itu hubungan suami istri dengan ilmunya, dengan pengetahuannya. Kemudian orang yang ketiga yang memang sudah pernah menikah atau dalam masih dalam hubungan pernikahan, sehingga dia bisa mengetahui dengan berdasarkan pengalamannya bagaimana yang namanya hubungan suami istri itu. Nah, ini dinamakan pengalaman dengan merasakan daripada perasaan ataupun daripada hubungan suami istri. Nah, itu contoh beliau di dalam masalah hubungan suami istri. Kemudian yang ketiga lagi jadi beliau mengatakan di sini bahwasanya orang yang pertama tadi, orang yang terhalang atau tercegah daripada merasakan pernikahan, merasakan hubungan suami istri, maka dia cukup dengan percaya terhadap apa yang disampaikan. Kemudian yang kedua, orang yang mempunyai pengetahuan, dia tahu bagaimana rasanya hubungan suami istri walaupun dia belum melakukannya, tetapi dia sudah mempunyai pengetahuan. Dari mana dia mendapatkan gambaran seperti itu? Itu diantaranya dengan kias. Artinya mengambil persamaan daripada hubungan suami istri.
Jadi dia mengkiaskan, mengambil contoh perumpamaan sebagaimana dalam hal ini makanan. Makanan kan begitu juga. Nah, seperti yang kita gambarkan tadi, misalnya daging kambing misalnya. Nah, begitu juga tadi makanan, seperti makanan, begitu juga hubungan suami istri, maka itu ada yang namanya 3 tingkatan sebagaimana yang sudah beliau sebutkan di sini. Kemudian yang ketiga, beliau mencontohkan lagi dalam hal penyakit. Sakit misalnya, anggaplah sakit gigi misal. Nah, ini dalam gambaran sakit gigi misal, nah, orang yang awam yang belum pernah merasakan sakit gigi misal, dan dia dalam kehidupan sehari-hari dia sehat dan mungkin jauh daripada bisa mengalami yang namanya sakit gigi. Sehingga ketika diceritakan bahwa sakit gigi itu sampai dikatakan lebih baik sakit gigi misalnya. Sehingga digambarkan orang bahwa sakit gigi itu seperti ini, nah, maka dia cukup percaya. Karena dia belum merasakannya, belum mengalaminya, dan mungkin dia tidak bakal merasakan yang namanya sakit gigi misal. Kemudian orang yang kedua, contohnya di sini tabib ataupun dokter yang sedang sehat. Jadi dia ditanyakan, dokter, bagaimana rasanya sakit gigi itu seperti apa? Nah, si dokter ini bisa menjelaskan dengan petunjuk ataupun pengetahuannya di bidang kedokteran bahwa yang namanya sakit gigi itu seperti ini, rasanya seperti ini, dia bakal bisa menjelaskan walaupun dia tidak pernah merasakan atau belum merasakan yang namanya sakit gigi. Nah, ini dikatakan ilmu sebagaimana yang dicontohkan sebelumnya. Nah, kemudian jadi yang pertama tadi sama yang kedua ini apabila dibandingkan dengan orang yang ketiga, orang yang mengetahui suatu rasa sakit misalnya, atau makanan misalnya daging kambing, orang yang cuman sekedar mempercayai bahwa rasanya daging kambing seperti ini misalnya, itu dibandingkan dengan orang yang pernah merasakannya, itu pasti berbeda. Pasti beda rasanya orang yang pernah merasakan dengan orang yang gak pernah merasakan. Malam yaduk, malam yadri, tidak bakal mengetahui orang yang belum pernah merasakan suatu rasa, maka dia bakal tidak mengetahui bagaimana bedanya dengan kenyataan orang yang pernah merasakan tadi. Nah, sehingga beliau di sini menyimpulkan kembali kepada pembahasan masalah orang yang tenggelam di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tenggelam dalam semata-mata mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu juga sama dalam tingkatan seperti ini. Maka kita yang masih tergolong orang awam, maka kita cukup beriman ataupun dengan kita mempelajari daripada apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali di sini, kita cukup dengan pengetahuan kita dan kita mengimani bahwa ada yang namanya perasaan orang-orang yang sudah tenggelam di dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala bisa mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang mereka rasakan. Sehingga apa yang mereka rasakan dirasakan oleh orang-orang yang fana fillah, orang yang tenggelam di dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu mereka mendapatkan suatu pengerasaan sudah berdasarkan pengalaman. Sehingga bagaimana ulama-ulama kita diantaranya Imam Ghazali bisa menjelaskan hal seperti itu karena beliau sudah berpengalaman, sudah mengalami yang apa yang beliau jelaskan di sini. Jadi rasa itu bisa diketahui dengan pengalaman. Karena nggak ada ukurannya, yang namanya rasa itu nggak bisa diukur. Misalnya kita kan ditanya satu-satu, bagaimana rasa durian? Kan beda-beda orang merasakannya. Jadi bahasa kita itu relatif lah.
yang namanya rasa itu adalah sesuatu yang relatif, sehingga orang yang pernah merasakannya dia tidak bisa menjelaskan mungkin kepada orang lain, sehingga orang yang pernah merasakan pastilah dia mempunyai pengerasaan yang berbeda dengan orang yang belum pernah merasakan. Nah, adapun orang yang sekedar dengan ilmu, nah, seperti kita misalnya kita belajar, oh ini rasanya orang yang tenggelam dalam mengingat Allah ini seperti ini, sebagaimana yang beliau jelaskan tadi. Contohnya misalnya dalam hal ini makanan, dalam hal ini misalnya orang yang sakit, dalam hal ini misalnya orang yang berhubungan suami istri. Nah itu adalah contoh-contoh atau perumpamaan bagi kita untuk bisa sedikit mengetahui apa yang beliau jelaskan di sini dalam hal orang-orang yang tenggelam di dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang beriman dengan apa yang sudah disampaikan di sini, maka hendaklah dengan keimanan tadi itu adalah suatu penerimaan. Jadi kita sudah menerima bahwa orang mengatakan seperti ini. Seperti Imam Ghazali di sini mengatakan bahwasanya fana ataupun tenggelam di dalam mengingat Allah adalah gambarannya seperti ini. Sebagaimana yang sudah beliau jelaskan, bisa menyaksikan yang namanya hakikat-hakikat ataupun gambaran-gambaran daripada hakikat yang Allah tampakkan kepada orang tersebut. Nah, bagi kita menerima apa yang sudah disampaikan beliau di sini, tapi dengan husnuzon. Jadi kita perlu membaikkan sangka kita terhadap apa yang disampaikan ulama-ulama kita tentang dalam hal ini apa yang beliau sampaikan tentang orang yang tenggelam di dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan jangan ada kita timbul di dalam hati kita, dalam sangka kita tuduhan-tuduhan yang menganggap bahwa apa yang disampaikan mereka di sini ataupun yang disampaikan Imam Ghazali adalah suatu keraguan-raguan ataupun suatu dusta. Jadi kita manakala apa yang sudah disampaikan ulama di sini, kita cukup beriman, cukup percaya dan menjauhkan daripada sangkaan-sangkaan yang tidak baik, sangkaan-sangkaan bahwa mereka berdusta atau cuman sekedar omongan saja di sini. Maka kita perlu di sini untuk menjauhkan daripada sangkaan-sangkaan yang tidak baik terhadap ulama-ulama kita. Alhasil beliau menganjurkan kepada kita untuk berusaha menjadi orang yang bisa dalam tingkatan sebagaimana yang beliau jelaskan di sini, bisa menyaksikan daripada hakikat-hakikat ataupun gambaran-gambaran daripada apa yang Allah tampakkan kepada orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Dan kesimpulannya adalah bahwasanya berbeda yang namanya khobar dengan penyaksian. Jadi beda orang yang menyaksikan langsung dengan cuma sekedar kita mendapatkan kabar daripada orang lain. Nah, itulah yang beliau jelaskan di sini tentang bagaimana gambaran orang yang tenggelam di dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan apa yang sudah kita dengarkan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sedikit daripada ilmu yang sudah kita dengarkan, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita taufik dan hidayah bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan, dan mudah-mudahan kita diberi istiqomah dalam taat kepada Allah dan Rasulnya sehingga kita bisa diwafatkan dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itu dulu yang disampaikan, kurang lebih mohon maaf, wal afu minkum, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu